masalah prestasi untuk perpolitikan di Indonesia, pemimpin di Indonesia tidak menjadi ukuran. Yang penting ada yang mencalonkan dan ada yang memilih. Itulah pemimpin di Indonesia. Masih ingat ya dengan anak muda yang boleh dikatakan berprestasi atau tidak berprestasi itu terserah kepada netizen sendiri. Siapa dia? Dia adalah anak muda dari Solo yang masuk ke Jakarta hanya dalam waktu 2 hari bisa menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Luar biasa. Nah, pada akhir-akhir ini di jelang-jelang pemilu kepala daerah, nama dia juga sempat mencuat untuk bersama-sama dengan Anies Baswedan, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Jakarta. Ya, tapi kelihatannya saat ini sudah mulai tertutup karena Anies sudah mendapat calon sendiri yang diusung oleh partai PKS. Namun demikian, Kaisang ini pernah menyatakan, lihat saja, tunggu tanggal mainnya nanti di bulan Agustus pada saat pendaftaran. Nah, beberapa hari terakhir ini Kaisang sempat datang di sebuah acara Car Free Day di Jepara yang menyatakan ketika ditanya oleh wartawan siap untuk maju pemilu kepala daerah. Di mana? Yaitu di Provinsi Jawa Tengah. Sebetulnya Kaisang dalam pernyataan-pernyataan itu tidak semata-mata untuk maju di Jawa Tengah saja. Tetapi juga bisa juga karena Indonesia ini sangat luas, bisa saja jadi gubernur di tempat lain. Ya, siapa tahu di saat tertentu tiba-tiba nama Kaisang muncul untuk menjadi calon gubernur di Jakarta. Bisa saja itu terjadi. Ya. Apalagi Jakarta ini yang sudah ramai, tapi ada partai-partai tertentu yang menginginkan ya, tokoh-tokohnya bisa dimajukan, itu masih menjadi perdebatan, masih menjadi pertimbangan-pertimbangan. Gerindra yang sudah menyatakan ingin menampilkan Ridwan Kamil, tapi pihak yang punya kadernya juga masih mempertimbangkan. Nah, itulah Kaisang yang cukup menjadi misteri bagi kita semua di pemilu kada serentak nanti di bulan November. Ya, sebab dia sudah menyatakan, lihat aja nanti di bulan Agustus. Ya, dan dia juga menginginkan Partai Gerindra untuk bisa menyambutnya, untuk bekerja sama dengan PSI, mencalonkan dirinya menjadi gubernur. Ya. Entah itu gubernur di Jawa Tengah, entah itu gubernur di wilayah luar Jawa sana, kita belum tahu. Itulah misteri. Ya. Dan memang pemilu kada yang masih jauh ini menjadi sorotan banyak publik. Ya. Sorotan dari pengamat-pengamat politik dan menjadi bahan pertimbangan-pertimbangan dari partai-partai politik. Tapi kalau kita melihat sebetulnya Kaisang ini belum memiliki jejak yang luar biasa. Ya. Hanya dalam waktu yang cepat menjadi ketua partai, ya. Dan dalam waktu yang cepat dia tiba-tiba pernah ingin
bersama-sama mendampingi Anies selaku calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Nah, tapi karena terhambat ya masih ada peluang karena Indonesia ini sangat luas dan dia juga mendapat kemanfaatan yang luar biasa atas putusan Mahkamah Agung itu, yaitu dengan keputusan nomor 23 yang menjadikan perubahan ya, batasan pencalonan yang tadinya calon itu harus 30 tahun, tapi sekarang diganti menjadi 30 tahun saat dilantik. Ini semua bagian dari ya, politik. Dan memang politik tidak harus, ya, banyak partai-partai yang tidak memiliki kader yang bisa dijagokan untuk menjadi calon pemimpin. Ya. Saya beberapa kali mendengar istilah meritokrasi. Ya, pertama kali PDIP di Rakernas yang kelima itu, ya, ketika Puan membacakan mesti harus berdasarkan meritokrasi. Ya, jadi siapapun yang ingin dicalonkan menjadi pimpinan dari tingkat daerah 2, ya, kabupaten, kota, gubernur, mesti harus berdasarkan meritokrasi, yaitu memang ada kemampuan, memang ada kecakapan, dan itu juga bisa dilihat jejaknya dari bawah sampai ke atas. Tapi sekali lagi di dalam berpolitik rupa-rupanya di banyak partai meritokrasi ini tidak selalu harus digunakan. Ya, karena banyak sekali kan contoh-contoh, ya, terutama dari keluarga presiden ketika putra sulungnya Kaisang, jejak organisasi tidak tampak, ya, organisasi di kemahasiswaan juga tidak kelihatan. Tiba-tiba terpilih menjadi wali kota dan dia bisa memimpin. Begitu juga putra menantunya juga tidak begitu tampak dalam kegiatan berorganisasi, tiba-tiba juga kepilih menjadi wali kota di Medan. Dan putranya yang sulung pun baru 2 tahun sejak di pemerintahan wali kota Solo yang ada di daerah sana, tiba-tiba juga muncul menjadi calon wakil presiden dan sekarang terpilih menjadi wakil presiden yang akan dilantik pada bulan Oktober nanti. Nah, ini contoh bahwa ada partai memang yang mengusung mereka yang tanpa memiliki jejak dan kecakapannya juga belum teruji. Ya, kecakapannya belum teruji. Tapi itu toh masyarakat, rakyat yang menilai, memilih akhirnya. Ya. Dan pilihan itu bisa terjadi, ya, karena memang pemimpin di masa yang dahulu pun ketika masih belum model demokrasi, usia 17 tahun itu bisa menjadi raja. Ya. Ada yang di bawah 17 tahun bisa menjadi raja. Nah, ini kan contoh di zaman dulu. Di zaman sekarang, zaman demokrasi juga sama sebetulnya. Kalau nanti Kaisang maju sebagai calon gubernur ataupun menjadi wakil gubernur, itu juga prestasinya tidak begitu tampak. Apakah ini terjadi gara-gara orang tuanya? Kita nggak perlu berpikir ke sana. Yang penting kalau dia ada yang mencalonkan dari partai tertentu dan sah, dipilih dan menang, ya itulah bagian. Karena memang itu hanya untuk memimpin selama 5 tahun. Kalau tidak terpilih lagi, ya itu urusan mereka sendiri. Begitulah kondisi perpolitikan di Indonesia pada saat ini yang tidak selalu mementingkan tentang meritokrasi. Ya.
Jadi kecakapannya boleh dikatakan tidak ada atau masih kecil sekali, itu juga bisa menjadi orang yang hebat di Indonesia. Contoh yaitu wakil presiden terpilih, ya, jejaknya tidak ada. Nah, adiknya juga tidak kelihatan jejaknya, tiba-tiba juga terpilih menjadi ketua Partai Solidaritas Indonesia. Dan tidak lama lagi ada peluang dia menjadi calon gubernur. Oke, jadi sekali lagi masalah prestasi untuk perpolitikan di Indonesia, pemimpin di Indonesia tidak menjadi ukuran. Yang penting ada yang mencalonkan dan ada yang memilih. Itulah pemimpin di Indonesia yang akan mensejahterakan rakyatnya, yang akan memakmurkan rakyatnya yang begitu banyak. Oke, sampai di sini kita ketemu.